Anak Pak Kades suka berjoget, istrinya marah sering cerewet. Tetap semangat mengejar target agar keuangan semakin awet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah seneng banget masih bisa untuk share aktivitas lagi dan masih bisa untuk sapa teman-teman lagi. Nah, kali ini tuh aku mau awali aktivitas aku dengan masak-memasak tapi juga disambi bebersih ya teman-teman. Nah, di sini aku mau bikin goreng ayam ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau sambal ayam gitu. Nah, sebelum aku nyambel ayam, aku kasih dulu ya teman-teman untuk si minyaknya itu tepung gitu ya. Biar apa? Biar ayamnya itu nggak ngajak ribut teman-teman. Oke, setelah ayamnya udah aku masukin ke dalam wajan, lanjut di sini tuh aku mau goreng bakwan. Nah, ini tadi aku bikin adonan bakwan. Kenapa aku nggak share pas aku bikin adonannya? Karena aku yakin kalian tuh udah jago lah ya. Terus juga bumbunya kan juga nggak aneh-aneh dan nggak macem-macem ya. Semua orang juga pasti bisa bikinnya ya teman-teman. Jadi aku nggak share lah ya pas aku bikin adonannya. Nah, jangan lupa untuk bakwannya dan juga ayamnya itu dibolak-balik ya teman-teman biar mateng sempurna gitu ya, biar mateng luar dalam. Nah, berhubung ini bakwan itu agak rada tebel aku bikinnya, jadi harus berulang kali aku bolak-balik biar dia itu benar-benar mateng sampai ke dalam-dalam. Oke, bakwan ronde pertama ini udah bersih, udah beres gitu ya maksudnya, udah mateng. Lanjut di sini ke ronde yang kedua biar dapatnya itu lumayan banyak gitu ya habis digoreng karena memang ini tuh sekalian jadi cemilan sore. Nanti kalau misalnya malam itu pengen lagi ya tinggal goreng lagi. Toh juga adonan ini kan awet ya teman-teman. Jadi bisa nanti tuh disimpan ke kulkas. Besok kalau misalnya mau masak lagi tuh masih bisa gitu ya dipakai. Ini sisa adonannya aku mau simpen ke dalam food container, terus nanti bakalan aku simpen ke dalam kulkas ya teman-teman. Jadi sewaktu-waktu pengen makan bakwan ya tinggal diambil aja adonannya terus tinggal digoreng gitu. Oke, di sini untuk ayamnya itu tuh udah agak mateng ya teman-teman. Aku pilihin dulu untuk ayamnya itu yang nggak terlalu keras dan banyak dagingnya, itu nanti buat anak-anak. Dan di sini tuh aku sambil-sambil lah pokoknya ya teman-teman, aku bolak-balikin bakwan terus juga sambil goreng ayam gitu. Dan di sini aku lanjut buat goreng ikan gitu ya. Jadi kali ini tuh mau bikin menunya itu tuh dua ya teman-teman, yaitu ikan goreng, ikan sambal gitu ya sama ayam sambal. Jadi ikan sambalnya nanti buat Pak suami, ayam sambalnya buat aku. Nah, ikan goreng ini nanti juga bakalan aku pilihin buat anak-anak ya. Terus juga nanti aku pilihin ayamnya buat anak-anak juga. Ayamnya juga tadi udah aku kasih garam, terus ikannya juga udah aku kasih garam, jadi udah berasa gitu ya. Jadi anak-anak nanti makannya ikan goreng sama ayam goreng aja. Entah mereka suka atau enggak gitu ya. Kalau misalnya nanti mereka itu enggak doyan ya aku tinggal gorengin telur aja lah gitu. Oke, di sini untuk urusan bakwan udah beres, langsung aja minyaknya aku salin dan ikan itu aku tinggal dulu ya teman-teman. Karena kan goreng ikan itu lumayan lama ya, jadi aku sambil buat ngerebus air minum di luar. Karena memang stok air minum aku di galon itu tinggal sedikit teman-teman. Kalau misalnya aku nggak buru-buru masak gitu ya, takutnya nanti itu kayak airnya itu udah keburu habis gitu teman-teman. Makanya udahlah di sini aku sempetin buat ngerebus air. Biasanya kan aku ngerebus air ini sebelum aku mulai masak ya teman-teman. Cuman tadi itu nggak inget gitu ya, aku nggak ngeh kalau misalnya airnya itu udah mau habis. Jadi tadi pas lagi masak aku lihat air galon kok tinggal sedikit gitu, makanya ya udah kesempatan aja sambil nungguin ikannya itu tuh mateng gitu ya, kering. Jadi aku juga bisa nyambi buat ngerebus air karena memang ikan goreng itu tuh matengnya tuh lumayan lama teman-teman. Nah, di sini udah beres, aku itu naikin air ke atas kompor, ke atas tungku ya teman-teman. Tinggal nunggu mateng aja dan harus dipantau untuk apinya. Balik lagi ke dalam rumah buat ngecek si ikan goreng dan itu udah agak kering di bagian bawah. Jadi aku tuh nggak lupa buat balik ya teman-teman ikannya biar nggak gosong gitu ya. Kalau misalnya Pak suami dia itu sangat suka ikan goreng itu tuh yang bener-bener kering teman-teman. Pokoknya Pak suami itu kalau misalnya ikan yang agak gede-gede kayak gini ya, nah dia tuh sukanya ikan itu kering gitu ya, digorengnya atau sambal gitu, dia itu digoreng kering gitu teman-teman, karena kalau kurang kering menurut Pak suami itu kurang enak gitu ya.
Makanya aku kalau misalnya beli ikan itu tuh nyarinya yang kecil ya teman-teman, karena memang itu enaknya digoreng garing ya, itu permintaannya Pak suami gitu ya. Jadi dia menyesuaikan aja sih dengan seleranya Pak suami. Nah berhubung aku tuh lagi pengen banget ayam, ya udah tadi aku masak ayam gitu ya. Nah ayam itu kan Pak suami nggak doyan tuh ya, jadi ya menunya masing-masing aja untuk kali ini. Ikan yang aku goreng ini tuh adalah ikan sungai yang Pak suami tuh dapat mancing ya teman-teman. Jadi Pak suami tuh pergi mancing terus dapat ikan gitu ya. Jadi sini tuh ikannya aku kumpul-kumpulin karena kadang itu suka ikannya tuh dapatnya tuh nggak banyak teman-teman, cuman beberapa ekor gitu. Nanti Pak suami tuh ada pergi beberapa kali. Nah udah agak banyak kan baru aku masak. Karena kan kalau misalnya masih sedikit gitu mau dimasak itu tanggung gitu ya. Oke lanjut, di sini tuh aku tumisin untuk sambelnya, dan ini aku lagi pakai sambal cabai hijau ya teman-teman, seperti biasa lah ya. Kalau cabai hijau aku nggak pakai bawang putih tadi ya. Jadi cabai rawit dan juga cabai muda atau cabai hijau itu tuh aku rebus sama bawang merah. Lalu aku blender ya teman-teman, karena aku lagi mager banget buat ngulek. Jadi aku blender aja. Dan aku tidak kasih bawang putih ya, biar apa ya, biar nggak langu. Karena menurut aku kalau dikasih bawang putih itu agak rada langu. Cuman ya tetap balik lagi ke selera masing-masing ya teman-teman, maunya gimana. Jangan lupa untuk dikasih garam sama dikasih micin ya teman-teman. Jadi biar lebih mantep gitu. Kalau misalnya kalian mau kasih gula juga boleh, tapi kalau aku ini memang tim yang nggak masak pakai gula ya. Karena memang aku kan orang Minang ya teman-teman. Orang Minang itu jarang banget masak pakai gula, dan Pak suami juga dari keluarganya itu tim yang masaknya itu nggak pakai gula ya. Karena dulu aku sering banget ngikutin mama mertua itu masak, dan nggak pernah ya mama mertua itu kalau misalnya masak apa-apa itu dikasih gula, kecuali sambal terasi. Oke, disambil juga nungguin ikan itu mateng gitu ya. Aku juga sambil buat nyusun cucian piring nih teman-teman. Cucian piring yang udah aku cuci tadi pagi gitu ya. Nah kalau ini kan aku masak-masaknya itu udah di siang menjelang sore ya teman-teman. Jadi ini tuh tinggal disusun aja karena airnya itu juga udah lumayan tiris. Aku tuh lupa terus ya teman-teman buat beli keranjang yang gede gitu ya. Sebenarnya mah ada ya teman-teman, kadang orang lewat-lewat gitu ya. Cuman pas mau beli nggak tahu kenapa kadang aku suka ragu gitu. Padahal pas lagi nyuci piring malah aku ngerasa butuh. Tapi pas aku beli gitu ya, pas aku jumpa di pasar itu aku kayak ngerasa nggak butuh ya, gimana dong gitu. Nah itu kalian jangan salfok sama aku, itu aku lagi ngobrol sama Pak suami ya teman-teman. Nah di sini untuk si ikannya itu si sambelnya udah mateng, maksudnya langsung aja di sini aku masukin ayamnya dulu, terus aku ambilin ayamnya gini ya. Kalau untuk sambelnya mah aku nggak terlalu yang banyak-banyak banget ya teman-teman, yang penting semua ayamnya itu udah masuk, udah kena sambel gitu. Terus ini sambel yang sisa aku kasih untuk ikan ya teman-teman, dan di sini aku lupa dong misahin ikan buat anak-anak, dan di sini aku pilih 2 ekor gitu ya teman-teman. Ikan buat anak-anak itu udah cukup gitu ya, karena memang belum tentu mereka tuh juga mau. Terus juga tadi kan udah aku sisipin juga ayam gitu ya. Nah kalau misalnya ikan goreng ini tuh enaknya menurut aku tuh dimakan lagi anget-anget gini ya teman-teman, kayak lebih sedep gitu ya. Dia juga lebih garing dan lebih kriuk gitu. Kadang itu kalau misalnya udah agak lamaan, dia itu udah nggak terlalu garing banget gitu teman-teman. Jadi ya enaknya itu memang habis masak gitu langsung dimakan. Cuman karena emang ini tuh masih sore gitu ya, masih siang banget sih, belum terlalu sore banget. Jadi kayaknya makan malam itu terlalu cepet gitu ya, takutnya nanti cepet lagi lapernya. Habis masak, ini kerjaan yang nggak boleh di skip, yaitu bersih-bersih area kompor, dan itu bener-bener parah banget minyaknya ya. Mungkin karena goreng ikan sama ayam, dan di sini aku tukar kain lapnya. Tadi itu udah aku lap sekali, terus aku lap lagi pakai kain lap yang lain yang agak lembab gitu teman-teman, biar lebih bersih gitu ya. Karena kalau minyak-minyak kayak gini, memang lebih bersihnya itu kain lapnya itu agak rada lembab gitu sih sedikit ya, biar kayak minyak-minyaknya itu keangkat. Oke teman-teman, ini dia menu kami hari ini. Alhamdulillah ada sambal ayam, ada sambal ikan, terus juga ada bakwan, dan itu bakwannya tinggal sedikit karena udah dimakan. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, di sini aku mau masukin dulu untuk lauk kami ini ke dalam wadah ya teman-teman, ke dalam wadah saji. Dan di sini tuh nggak muat semuanya di dalamnya, jadi aku ambil tudung saji yang satu lagi, terus aku tutupin pakai itu aja ya. Karena kalau nggak ditutupin takutnya nanti itu tuh ada cicak teman-teman, dan aku tuh bener-bener greget sama cicak gitu ya. Takutnya nanti ada jatuh cicak atau misalnya dihinggapin lalat. Nah itu kan bener-bener nggak higienis ya. Jadi kayak harus bener-bener cepet ditutup. Kalau untuk lalat sih di dapurku nggak
nggak terlalu banyak teman-teman, cuman kadang itu kalau misalnya kita itu yang kayak udah masak ikan asin, nah itu tuh suka ada datang lalat gitu ya. Cuman memang nggak terlalu banyak sih kalau untuk urusan lalat di dapur aku. We talk on the phone every night. Oke, alhamdulillah udah beres aku tuh ngurusin dapur, dan tadi tuh aku lanjut mandi, dan ini tuh setelah Isya aku lanjut buat ngelipatin pakaian karena memang lipatan pakaianku itu Masya Allah udah banyak banget ya teman-teman. Lipatan pakaian itu ya kalau misalnya nggak cepet buat diberesin itu tuh dia bener-bener beranak pinak teman-teman, dan cepet banget dia itu nambahnya gitu ya. Jadi ya kayak kalau misalnya ada kesempatan itu mending langsung dilipat, tapi apalah daya aku tuh lebih sering magernya kalau untuk urusan ngelipat pakaian ya teman-teman. Padahal kerjaan ngelipat pakaian ini mah sebenarnya nggak capek ya, dan juga bukan kerjaan yang berat, tapi nggak tahu kenapa kok rasanya itu tuh ya mager banget gitu loh teman-teman. Ada yang samaan nggak sih sama aku? Padahal ngelipat pakaian itu bener-bener kerjaan yang nggak capek, tapi duduk terlalu lama itu bener-bener ngebosenin banget. Makanya kayak ngelipat pakaian itu nggak tahu kenapa kayak bener-bener cepet banget bikin bosen. Nah, di sini tuh aku ngelipat pakaian juga sambil nonton TV dan juga sambil ngeliatin anak-anak juga yang main ya teman-teman. Dan pokoknya di sini tuh kalau misalnya aku ngelipat pakaian, anak-anak itu juga memang heboh ya. Kadang itu ngerecokin aku, kadang mereka itu lari sana lari sini gitu ya. Tapi ya udahlah ya, yang penting mereka nggak berantem dan nggak nangis aja udah gitu. Siapa nih di antara kalian yang punya lipatan pakaian yang banyak? Ayo teman-teman kita lipat sama-sama ya. Atau mungkin kalian itu tim yang langsung setrika semua pakaian. Nah kalau aku sih enggak ya teman-teman, karena aku tuh kalau pakaian harian aku nggak setrika ya. Yang aku setrika itu adalah pakaian-pakaian yang mau pergi-pergi, dan biasanya itu juga dadakan ya aku setrika. Makanya jangan heran kalau misalnya kalian itu ngelihat aku tuh kok jarang banget ya nyetrika, karena memang aku nggak nyetrika ya, kecuali pakaian itu udah bener-bener kusut dan itu tuh mau dipakai pergi gitu teman-teman, baru deh biasanya aku tuh setrika pakaiannya. Ini nih teman-teman yang bikin tumpukan pakaianku itu tuh jadi tambah banyak, yaitu spray ini ya teman-teman, karena kan dia itu besar ya teman-teman. Jadi ya kalau misalnya dia itu belum dilipat itu benar-benar bikin pakaian itu kayak jadi numpuk banyak gitu. Padahal mah sebenarnya nggak sampai segitu banyaknya gitu ya tumpukan pakaian, tapi karena memang spray itu tuh benar-benar bikin tumpukan pakaian itu jadi tambah banyak kelihatannya. Dan aku tuh benar-benar ngerasa lega ya teman-teman setelah aku tuh lipatin semua untuk spray-spray ini dan juga sarung bantalnya, kayak berasa lega dan juga pakaian itu jadi kelihatan cepat gitu berkurangnya. Kalau biasanya itu ya ngelihat ada spray itu Masya Allah ya teman-teman, banyak banget rasanya pakaian, padahal sebenarnya emang nggak banyak, cuman karena memang spray itu gede gitu jadi kelihatan lipatan pakaian kita itu banyak. Dan di sini aku tuh ngelipatin pakaian anak-anak masih setia ya teman-teman sama metode KonMari, karena memang menurut aku ini tuh metode lipat pakaian yang bener-bener ampuh ya teman-teman buat aku yang kadang itu suka ngambil pakaian ngasal, dan juga Pak suami kadang juga suka ngambil pakaian tuh ngasal gitu ya. Nah kalau udah metode KonMari kayak gini kan lebih ini ya teman-teman, lebih tertata gitu, terus juga pas mau ngambil itu mudah, nggak perlu dibolak-balikin semuanya. Nah itu kalian jangan salfok sama anak-anak ya teman-teman yang mainin keranjang pakaiannya ya. Nanti kalau bakalan aku minta sih kalau misalnya aku udah beres ngelipatin pakaian, selagi aku ngelipatin pakaian ya udah biarkan saja dulu dimainkan, daripada nanti mereka itu malah menangis. Oke, di sini aku udah beres lipat pakaian. Lanjut di sini tuh aku mau masukin semuanya ke dalam keranjang biar mudah gitu ya nanti aku pas ngangkatinnya ke dalam lemari. Karena memang kalau misalnya aku itu nggak masukin dulu ke dalam keranjang ini tuh capek ya teman-teman, bolak-balik mondar-mandir gitu buat nanti disusun ke dalam lemari. Oke, sekarang aku susun dulu ke dalam lemari ya teman-teman untuk pakaian ini semuanya, dan aku mulai dari menyusun pakaian anak-anak dulu ya di lemarinya mereka, karena memang pakaian anak-anak itu aku taruhnya tadi di bagian atas, jadi aku dahulukan susun pakaian mereka aja dulu. Itu sebenarnya itu ada Pak suami ya teman-teman di belakang aku, dan itu tuh anak-anak itu bolak-balik manjat-manjatin punggung ayahnya gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya ayahnya itu ada di rumah, anak-anak itu benar-benar sering banget usil sama ayahnya ya teman-teman. Bahkan kadang itu ayahnya itu sampai nggak bisa baring-baring gitu ya, karena ya gitu digangguin terus sama anak-anak. Ya mau gimana lagi, namanya juga kan punya anak kecil ya teman-teman, mereka itu kadang suka nyari perhatian gitu kan. Mereka itu kayak apa ya, kayak pengen ngajakin main gitu, jadi ya bolak-balik lah ayahnya itu diajak
diajakin main. Mungkin karena memang ayah itu jarang di rumah gitu. Saving that I will see you soon. Oke, udah beres nyusun pakaian aku dan pakaian anak-anak. Lanjut di sini nyusun pakaiannya Pak suami juga ke lemarinya, dan ini tuh banyak banget pakaian-pakaian yang udah nggak beraturan. Makanya di sini aku sekalian aja ngebenerin lipatan pakaiannya Pak suami ya teman-teman, biar lemarinya Pak suami itu lebih rapi. Karena memang ini tuh nggak tahu kenapa lipatan pakaian itu begini ya, padahal sering banget aku beresin tapi tiba-tiba acak adul lagi. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur ya. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah, dan untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.